lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ilman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang pada malam hari ini telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan waktu luang ya, sehingga sama-sama kita bisa melanjutkan pelajaran kita di kelas tajwid yang insya Allah tinggal 2 pertemuan lagi ini. Salawat dan salam, marilah sama-sama kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga, sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, guru-guru kita yang telah mengajarkan kita Islam dan Al-Quran. Alhamdulillah, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berhadir di kelas Zoom kita pada malam hari ini. Insya Allah pembahasan kita malam ini tidak kalah pentingnya dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya, yaitu tentang wakaf dan ibtida. Ya, kita sudah jelaskan bahwa dalam ilmu tajwid ini kita pelajari dulu awalnya dari huruf, ya, dari huruf secara individu, setiap hurufnya kita sudah pelajari di bab makharijul huruf, bab sifatul huruf. Kemudian dari segi huruf ketika sudah bergabung dengan huruf-huruf yang lain dalam sebuah kata, kita sudah pelajari itu di bab-bab sebelumnya, misalnya di bab tentang pertemuan dua huruf hijaiyah, bab nun sakinah, mim sakinah, tanwin, kemudian juga di bab mad ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari dalam level yang lebih luas lagi, yaitu level kalimat atau ayat, yaitu bagaimana kita menghentikan bacaan atau kita memulai bacaan dengan baik dan yang benar. Dan ini tidak kalah penting. Ibnu Jazari rahimahullah, beliau berkata, wa ba'da ma'rifatika lil hurufi la budda min ma'rifatil wuquf, ya. Setelah kalian menguasai tentang tajwid huruf, ba'da tajwidika lil hurufi, dan setelah kalian mengetahui dan telah memperbaiki pengucapan huruf-huruf kalian, la budda min ma'rifatil wuquf, maka haruslah kalian mengetahui waqaf-waqaf. Karena bacaan yang baik itu tidak hanya dinilai dari kefasihan bacaan kita saja, kemungkinan ucapan kita saja, suara yang bagus, irama yang bagus, ya, tidak cukup hanya dengan itu, tapi haruslah juga dihiasi dengan wakaf yang baik dan benar, karena fenomenanya banyak ya, ada saya dapati beberapa qori atau qori'ah yang merekam tartil mereka diputar di mana-mana, akan tetapi ketika kita simak baik-baik, wakaf dan ibtidanya itu berantakan. Suaranya Masya Allah bagus sekali, fasahahnya, kefasihannya bagus sekali, tajwidnya bagus sekali, akan tetapi ketika sampai di wakaf dan ibtida, itu banyak ayat-ayat yang terpotong-potong di tempat yang seharusnya dan juga diibtida pada tempat yang tidak seharusnya, dan ini sangat kita sayangkan. Maka tidak boleh kita berhenti belajar sampai di pengucapan huruf yang benar, akan tetapi bagaimana caranya supaya kita juga menguasai wakaf dan ibtida yang benar, di mana tempat berhenti bacaan yang benar, bagaimana memulai bacaan dengan benar, itu juga harus kita pelajari dengan baik. Nah, wakaf dan ibtida ini apa sih dasarnya? Apakah ada dalilnya? Nah, ada ya. Dalam sebuah riwayat dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau ditanyakan bagaimana sifat bacaan Al-Qur'an Rasulullah, ya. Jadi beliau berkata, kana yuqatti'u ayatan ayah. Jadi ketika beliau ditanya bagaimana sih bacaan Quran Rasulullah, Ummu Salamah berkata bahwa Rasulullah itu memotong-motong bacaannya per ayat, dari satu ayat ke ayat yang lain. Artinya seperti ini, misalnya beliau membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Beliau wakaf dulu, baru dilanjutkan ke ayat berikutnya. Jadi pada setiap ru'usul ayat atau pada setiap ujung ayat Rasulullah itu selalu wakaf.
Ya, jadi tidak disambung-sambung walaupun tidak haram ya, boleh ya menyambung ayat misalnya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim dan seterusnya itu boleh. Akan tetapi ketika kalau kita mau mengittiba atau mengikuti bagaimana Rasulullah membaca Al-Qur'an, itu beliau memotong-motong bacaannya ayat per ayat ya. Karena yuqatti'u ayatan ayah ya. Jadi itu sifat bacaan Al-Qur'an Rasulullah. Kemudian juga ketika kita melihat baca riwayat dari sahabat yang lain, misalnya ketika Ali bin Abi Thalib ditanyakan, apa arti warattilil Qur'ana tartila? Apa itu tartil? Ya, beliau bilang apa? Tartil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil itu adalah membaguskan bacaan huruf, memberikan setiap huruf itu hak dan mustahaknya, wa ma'rifatul wuquf, dan juga mengetahui tempat-tempat wakaf. Ya, jadi kita bilang tadi tidak cukup bacaan kita hurufnya bagus, pengucapannya bagus, diksinya bagus, makharijul huruf dan sifatnya bagus, akan tetapi wakafnya tidak tepat. Nah, itu tandanya bacaan kita belum tartil. Ya, jadi tartil itu bukan sekedar bacaan yang iramanya indah, enak didengar ya, tapi lebih dalam lagi tartil itu mencapai ke tahap pemahaman terhadap ayat. Artinya ketika kita mewakaf di tempat yang tidak tepat, berarti kan kita tidak benar-benar paham apa yang kita baca. Ya kan? Nah, jadi tartil itu bukan hanya kita baca dengan baik, akan tetapi kita paham di mana tempat berhenti yang baik, sehingga kalimat-kalimat Al-Quran itu tidak menjadi rancu maknanya dan tidak rusak. Ya, jadi itu makna tartil. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Dan pentingnya lagi, mengetahui wakaf dan ibtida ini, ya, kita belajar dari sebuah riwayat ya, cerita tentang Abu Bakar bahwa beliau radhiyallahu anhu pernah berada di suatu pasar dan melihat ada seseorang orang Arab yang memajang senjata ya. Jadi beliau bertanya kepada orang tersebut, "Atabi'u hadza?" Kemudian beliau tanya, "Apakah engkau menjual ini? Apakah engkau menjual senjata ini?" Lalu dijawab oleh orang Arab itu, la yarhamukallah. Ya, beliau bilang, la yarhamukallah. Ya. Kemudian artinya apa? Tidak, semoga Allah merahmatimu. Maksudnya sebenarnya seperti itu. Akan tetapi karena la dengan yarhamukallah itu tidak dipisah, tidak diwakaf setelah la, jadi maknanya menjadi Allah tidak merahmatimu. La yarhamukallah. Kemudian ditegur oleh Abu Bakar, apa dikatakan? Subhanallah, kenapa engkau tidak perbaiki ucapanmu dengan berkata la wa yarhamukallah? Tidak, maksudnya saya tidak menjual senjata ini. Semoga Allah merahmatimu. Ya, jadi hanya karena tidak ada spasi, tidak ada wakaf, dia tidak berhenti pada kata yang tepat, ya, dia sambung semuanya. La yarhamukallah, maknanya menjadi kebalikannya, padahal dia mau bilang, saya tidak jual senjata ini, semoga Allah merahmatimu. Tidak, semoga Allah merahmatimu. Jadi, maknanya menjadi rancu ketika dia tidak melakukan wakaf di tempat yang tepat. Ya. Jadi, inilah salah satu dasar pentingnya kita untuk mempelajari wakaf dan ibtida ini. Oke, kita masuk ke slide-nya. Oke. Nah, wakaf dan ibtida, apa yang akan kita pelajari dari pelajaran malam ini? Yang pertama kita akan pelajari insya Allah definisi wakaf, kemudian pembagian wakaf, lebih spesifik lagi nanti kita akan pelajari wakaf ikhtiari, kemudian definisi ibtida, pembagian ibtida, serta tanda wakaf dalam Al-Quran.
Yang pertama sebelum kita mulai ya kita bahas dulu sedikit, ini mungkin ada istilah-istilah yang di depan nanti akan sering kita ucapkan ya, jadi supaya lebih paham. Yang pertama iftitah ya. Iftitah itu adalah pembukaan dalam bacaan Al-Qur'an yang diawali dengan isti'adzah, basmalah lalu diteruskan dengan membaca ayat. Jadi awal mula sekali kita buka mushaf atau kita memulai membaca Al-Qur'an itu namanya iftitah ya. Kita mulai disunahkan dengan ta'awud, kemudian basmalah. Kemudian wakaf ya, wakaf itu artinya menghentikan bacaan atau suara sejenak pada akhir suku kata untuk mengambil nafas dengan tujuan kita hendak menyambungkan kembali bacaan kita. Kalau kita berhenti ya di akhir ayat itu namanya qata ya. Qata itu mengakhiri bacaan Al-Qur'an dengan memotong bacaan Al-Qur'an sama sekali dan tidak melanjutkan bacaan lagi. Nah, kalau setelah qata kita mau baca lagi maka dianjurkan untuk iftitah lagi dari ta'awudz lagi, basmalah dan membaca ayat. Kemudian yang terakhir adalah ibtida. Ibtida itu adalah memulai bacaan kembali sesudah wakaf dari awal suku kata pada ayat berikutnya ya. Jadi setelah wakaf itu ibtida. Kemudian kita masuk ke pembahasan pertama. Yang pertama kita akan bahas di sini adalah wakaf. Apa itu definisi wakaf? Wakaf ya berasal dari kata Arab al-waqfu. Ya, kita sering mengatakan dalam bahasa Indonesia wakaf ya, tapi kalau dalam bahasa Arabnya namanya al-waqfu. Al-waqfu adalah menghentikan suara atau menghentikan bacaan pada suatu kata ketika kita membaca Al-Qur'an sekedar untuk menarik nafas dengan niat memulai bacaan dari kata berikutnya atau mengulang kata sebelumnya, bukan niat untuk berhenti. Ya, jadi wakaf itu kita berhenti sebentar untuk mengambil nafas dan atau untuk melanjutkan bacaan kita berikutnya. Hal ini boleh dilakukan pada akhir ayat dan pertengahan ayat, namun tidak boleh dilakukan di pertengahan kata. Ya, jadi dia harus di akhir kata atau di akhir kalimat boleh, di akhir ayat boleh, atau di tengah-tengah ayat sekiranya nafas kita nggak sampai boleh. Yang tidak boleh itu di tengah-tengah kata. Misalnya, kayak mana di tengah-tengah kata? Misalnya kita mau baca Bismillahirrahmanirrahim, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu di tengah-tengah kata itu tidak boleh kita berhenti di situ. Misalnya memang nafas kita sangat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahman. Kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, misalnya seperti itu. Jadi boleh berhenti di tengah ayat, tapi di akhir kata, tapi tidak boleh berhenti di pertengahan kata. Yaitu definisi dari wakaf. Kemudian wakaf ini terbagi kepada 4. Yang pertama ada namanya wakaf ikhtibari, masing-masing akan kita jelaskan nanti di depan. Yang kedua wakaf intidhari, yang ketiga wakaf idtirari, dan yang keempat wakaf ikhtiyari. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah wakaf ikhtibari. Apa arti ikhtibar? Ikhtibar itu artinya menguji atau mencoba. Jadi wakaf ikhtibar artinya menguji atau mencoba. Bagaimana maksudnya? Ya, maksudnya adalah wakaf yang dilakukan untuk menguji seorang qori atau menjelaskan agar diketahui cara wakaf dan ibtida yang sebenarnya. Dan wakaf ini terjadi dibolehkan hanya saat proses belajar mengajar. Ya kan, adanya ujian itu kan ketika kita dalam proses belajar, ya kan? Ujian itu agar kita bisa belajar. Nah, walaupun sebenarnya bisa jadi kata itu secara kaidah ilmu tajwid tidak boleh wakaf. Misalnya ketika seorang murid membaca Alhamdulillahi Rabb, kemudian gurunya bilang stop. Bagaimana, apakah boleh berhenti di Rabb misalnya seperti itu? Atau bagaimana cara berhenti di Rabb? Nah, itu
namanya wakaf ikhtibari. Jadi hanya terjadi dalam proses belajar mengajar untuk menguji murid apakah boleh berhenti di situ atau bagaimana cara berhenti di kata itu atau kalimat itu. Jadi itu namanya wakaf ikhtibari. Ya, ikhtibar artinya ujian atau cobaan, menguji atau mencoba, ujian atau cobaan ya kayak ini ya pembahasannya nggak kurang nyambung ya. Nah, artinya menguji atau mencoba, di mana seorang guru itu menguji kemampuan muridnya, bertanya kepada muridnya apakah boleh kita wakaf di situ, ataukah bagaimana cara kita wakaf di kata tersebut. Nah, jadi itu namanya wakaf ikhtibari. Nah, apakah boleh wakaf ini? Boleh ya, boleh wakaf ini boleh di mana saja tadi, walaupun secara kaidah ilmu tajwid, secara kaidah ilmu bahasa itu tidak boleh, tapi hanya karena di sini statusnya seorang guru sedang menguji muridnya, maka wakaf ikhtibari ini boleh dilakukan. Kemudian yang kedua ini wakaf intidhari. Wakaf intidhari ini, intidhar itu artinya menunggu. Maksudnya adalah berhentinya seorang qari pada lafaz Quran dengan maksud mengumpulkan riwayat dari berbagai ragam qiraat dalam suatu ayat. Nah, jadi kan riwayat Quran ini, qiraat ini kan ada banyak ya, ada 7 bahkan ada 10. Nah, kadang-kadang seorang qari itu membaca bukan hanya satu riwayat dari qiraah saja, tapi mengumpulkan beberapa qiraat. Jadi, ketika dalam ayat Al-Qur'an itu ada riwayat yang berbeda, maka dia berhenti di satu kata, kemudian mengulang lagi untuk membaca riwayat yang lainnya. Ya mungkin ini agak agak jarang atau agak sulit kita pahami karena jarang kita dengarkan. Tapi mungkin bagi yang sering menyimak bacaan dari qiraat yang berbeda atau misalnya sering mendengar MTQ qiraah sab'ah misalnya, itu mungkin akan mendengar para qari itu berhenti di tengah-tengah ayat kemudian mengulang lagi dengan membaca qiraat yang berbeda. Di sini saya catat satu contoh misalnya. Dalam surat Yasin ada sebuah ayat wa in kullul lamma, kemudian qari'nya berhenti, dia akan ulang lagi karena ternyata di situ ada riwayat yang lain yang bunyi ayatnya itu sedikit berbeda. Wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdharun. Itu contoh wakaf intidhari ya. Jadi dia mengumpulkan qiraat dari ragam riwayat dari ragam qiraat yang berbeda. Itu namanya wakaf intidhari dan ini tidak pernah kita pakai kecuali kita memang membaca Al-Qur'an dengan qiraah sab'ah atau qiraah asyarah ya. Tapi karena kita hanya membaca riwayat Hafs an Asim satu riwayat saja, maka ini insya Allah tidak akan kita pakai ya. Kemudian yang ketiga, wakaf idtirari. Idtirar itu artinya terpaksa. Maksudnya apa? Maksudnya ini adalah wakaf yang dilakukan karena terpaksa. Bisa jadi karena misalnya kehabisan nafas, atau sedang membaca Al-Quran, tiba-tiba kita batuk, sehingga kita terpaksa berhenti ya. Kalau batuk kan nggak bisa kita lanjutkan ya. Atau misalnya bersin, atau sesuatu hal lain yang tidak bisa ditahan ya, darurat ya. Nah, itu namanya wakaf idtirari. Apabila misalnya kita melakukan wakaf idtirari, sedang membaca Al-Quran, batuk, atau kehabisan nafas, atau bersin, ya, maka hendaklah kita mengulang dari kata tempat kita berhenti sekiranya tidak mengubah makna, atau kita ulang sedikit dari belakang, pokoknya jangan sampai merusak arti yang dimaksud oleh ayat tersebut ya. Jadi ini wakaf idtirari. Kemudian yang keempat wakaf ikhtiyari. Yang keempat, wakaf ikhtiyari. Nah, ini yang akan kita bahas lebih mendetail nanti di depan, ya. Karena wakaf inilah yang paling sering kita lakukan.
Ya. Apa itu wakaf ikhtiari? Yang pertama kita lihat dulu apa itu ikhtiar. Ikhtiar artinya memilih atau pilihan. Maksudnya adalah wakaf yang dilakukan pada kata yang dipilih oleh seorang qari, ya, disengaja dan direncanakan, bukan karena ada sebab-sebab yang lain, bukan karena sebab diuji oleh guru tadi misalnya, bukan karena sebab kita sedang mengumpulkan riwayat-riwayat bacaan, bukan karena sebab bersin, bukan karena sebab batuk, bukan karena sebab ittirar, ya. Nah, jadi memang kita sendiri sebagai qari memilih untuk wakaf di situ. Itu namanya wakaf ikhtiari. Nah, inilah yang paling sering kita lakukan. Dan wakaf ikhtiari ini terbagi ke dalam 4 jenis. Yang pertama, ya, wakaf tam. Yang kedua, wakaf kafi. Yang ketiga, wakaf hasan. Yang keempat, wakaf qabih. Kita bahas yang pertama, wakaf tam. Tam itu artinya sempurna. Ya, jadi ini wakaf yang sempurna. Definisinya, wakaf tam itu adalah wakaf pada akhir suku kata yang sudah sempurna, baik menurut tata bahasa maupun arti. Ya, jadi karena Al-Qur'an dalam bahasa Arab kan kita akan mengikuti tata bahasa Arab. Kalau kita ikut tata bahasa Arab ya, bahasa Arab itu kalau dari segi kalimatnya kan terbagi dua. Ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah ya. Ada jumlah fi'liyah, ada fi'il dan fa'il, ada jumlah ismiyah, ada mubtada dan khobar. Nah, kemudian ya, ini tata bahasanya ya, ada i'rab, nanti ada maf'ul bih, ada objek, ada pelaku, ada kata kerja, ada objek ya. Kalau dalam bahasa Indonesia SPOK. Nah, wakaf tam ini SPOK-nya sudah sudah sempurna, kemudian artinya sudah sempurna atau bahkan kisahnya itu sudah sempurna. Ya, jadi wakaf tam artinya wakaf yang sudah sempurna baik menurut tata bahasa ataupun secara makna. Pada umumnya terdapat pada akhir ayat. Ya, walaupun tidak semua akhir ayat itu sempurna makna, tapi umumnya ya ketika kita wakaf pada akhir ayat itu sudah makna yang sempurna dan di akhir keterangan cerita atau kisah. Jadi Al-Qur'an ini kan di sebagian surat itu ada kisah-kisah atau topik-topik yang sambung menyambung ya, misalnya atau topik-topik yang terpisah-pisah bahkan. Misalnya satu kelompok ayat ini membahas tentang orang mukminin. Kemudian satu kelompok ayat berikutnya membahas tentang orang kafir. Kemudian kelompok ayat berikutnya membahas tentang surga misalnya. Kelompok ayat berikutnya tidak bahas lagi tentang surga, membahas tentang fikih misalnya hukum ibadah dan lain sebagainya. Kemudian membahas tentang kisah umat terdahulu. Kemudian jadi itu maksudnya kelompok cerita atau kisah ya. Jadi ketika kita wakaf pada wakaf tam ini, dari segi tata bahasanya sudah sempurna, dari segi artinya sudah sempurna, bisa jadi bahkan dari segi kisahnya atau topik pembahasannya itu sudah sempurna dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan ayat berikutnya. Ya, misalnya kita lihat di sini, ketika kita wakaf pada kata wa ulaika humul muflihun. Ya, ini di surah Al-Baqarah ayat 5. Kita lihat ya, surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5 itu kan membahas tentang Al-Qur'an serta orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, membahas tentang muttaqin. Siapa itu muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi dan seterusnya. Ulaika, mereka orang bertakwa itu, ulaika ala hudam min rabbihim, mereka itu berada di dalam petunjuk dari Tuhan mereka, wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian ya, kita lihat tadi dari definisi tidak ada kaitan lagi dengan ayat berikutnya. Apa ayat berikutnya? Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Dah ceritanya udah berbeda, nggak cerita lagi tentang orang yang bertakwa, tapi sudah cerita tentang orang yang kafaru, orang-orang yang kafir. Ya, artinya berarti ketika kita wakaf di kata wa ulaika humul muflihun,
wakaf kita itu adalah wakaf yang sempurna, secara tata bahasanya sudah sempurna, secara maknanya sudah sempurna, karena sudah tidak berkaitan lagi maknanya dengan ayat yang ada di depannya. Itu contoh dan pengertian dari wakaf tam. Nah, wakaf tam ini ada juga misalnya yang di tengah-tengah ayat, dan ini kita tandai dengan wakaf mim, wakaf lazim, ya itu di tengah-tengah ayat, kayak kadang-kadang ada di sebagian ayat, misalnya wala yahzunka qauluhum dalam surat Yasin, ya itu sangat familiar ya kita surat Yasin. Wala yahzunka qauluhum. Ketika kita lihat di situ ada tanda mim kecil, itu namanya wakaf tam. Karena wakaf tam ini ada yang kita wajib berhenti ditandai dengan tanda mim kecil, wakaf lazim, dan ada juga yang mutlak, artinya seperti ini tadi, tidak wajib ya, tidak wajib hukumnya. Tapi ada wakaf tam yang wajib sempurna, wajib kita berhenti, karena kalau kita tidak berhenti nanti maknanya jadi rusak. Misalnya tadi wala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, ya nggak? Kayak gitu ayatnya. Ya, coba benar ya. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Fala yahzunka qauluhum itu perintah Allah ya, larangan Allah kepada Nabi supaya tidak bersedih terhadap kata-kata orang Yahudi. Kalau kita tidak wakaf di situ, inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka ungkapkan, itu adalah dua kalam yang berbeda. Kalau kita sambung, maknanya akan menjadi rancu, seolah-olah kata inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun itu adalah kata-kata orang Yahudi, padahal itu bukan, itu adalah firman Allah. Kami mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka ungkapkan. Nah, jadi kalau kita sambung ya di wakaf tam yang kita harus berhenti, wajib berhenti, itu kadang-kadang maknanya menjadi rusak ya. Jadi seperti itu. Wakaf tam itu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya boleh atau bagus kita berhenti, seperti yang ya tidak ada tanda apa-apa seperti ini ya, di ayat ini ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, ini kan tidak ada tanda apa-apa dalam Al-Qur'an. Nah, tapi secara makna, secara arti sudah selesai, secara tata bahasa sudah selesai ya. Hukumnya bagus untuk kita berhenti di situ. Yang kedua, wakaf kafi. Ya, wakaf kafi ini artinya sudah cukup ya. Ya, jadi di bawah sempurna sedikit, di bawah perfect ya, cukup. Maksudnya apa? Wakaf pada akhir suku kata yang menurut tata bahasanya sudah dianggap cukup, sudah sempurna. Tapi dari segi arti, cerita atau kisah masih ada kaitannya dengan ayat berikutnya. Ya, jadi kalau tadi wakaf tam dari segi tata bahasanya, dari segi maknanya, dari segi kisahnya itu sudah selesai, akan tetapi kalau misalnya wakaf kafi itu dari segi tata bahasanya sudah sempurna, hanya saja kisahnya itu masih memiliki kaitan atau masih belum sempurna. Contohnya misalnya kita wakaf pada ayat 4, pada kata yuqinun. Tadi kan cerita ini tentang orang yang bertakwa ya. Orang yang bertakwa itu siapa? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi di antara ciri-ciri orang bertakwa itu adalah mereka yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kepada wama unzila min qablik, dan kitab-kitab yang diturunkan kepada sebelum Nabi Muhammad, wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka beriman kepada hari akhir. Kita wakaf di situ. Dari segi tata bahasa kan SPOK-nya sudah lengkap ya, tata bahasanya sudah sempurna, akan tetapi kisahnya belum selesai karena masih ada sambungan di depan. Ulaika, mereka itulah orang-orang yang berada di dalam petunjuk Tuhan mereka dan
mereka itu adalah orang-orang yang beruntung, ya. Jadi ini contoh wakaf kafi. Secara tata bahasa sudah lengkap, sudah sempurna, akan tetapi secara makna masih ada kaitan dengan ayat yang berikutnya. Ini contoh dari wakaf kafi. Yang ketiga, pembagian ketiga dari wakaf ikhtiyari adalah wakaf hasan. Hasan artinya baik. Maksudnya adalah wakaf pada akhir suku kata yang sudah dianggap baik menurut tata bahasa. Tapi masih ada kaitan dengan ayat berikutnya, baik dari segi arti maupun tata bahasa. Maksudnya seperti ini, dari segi tata bahasa, ketika kita berhenti di situ, maknanya itu tidak rusak. Akan tetapi sebenarnya ada hal yang belum lengkap. Contoh ya, kita lihat di sini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di sini kita wakaf di kata al-alamin. Dari segi tata bahasa itu sudah sudah cukup, sudah baik. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tapi sebenarnya ini belum selesai, baik dari tata bahasanya sendiri, Ar-Rahmani, ya, karena Ar-Rahmanir Rahimi ini adalah sifat dari kata lillahi, dari kata Allah, dari lafzul jalalah. Artinya antara ayat 1 dengan ayat kedua, baik dari segi tata bahasa ataupun dari segi makna, itu masih berkaitan. Tetapi saat kita berhenti di kata al-alamin, itu tidak menghasilkan makna yang rancu atau makna yang rusak. Segala puji bagi Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yaitu Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Ya, jadi itu kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia. Ar-Rahmanir Rahim itu merupakan sifat dari lafaz jalalah lillahi ini. Sifat Ar-Rahmani Ar-Rahimi, sifat dari lillahi. Secara tata bahasa masih ada kaitannya. Ya, ini sifat dari, ini mausufnya, lillahi mausufnya. Akan tetapi kalau kita berhenti di al-alamin, itu kita sudah mendapati makna yang baik secara tata bahasa dan secara makna. Ya, walaupun kaitannya masih ada. Ar-Rahmani ini sifat pelengkap bagi Allah di sini. Kemudian pelengkap secara tata bahasa ya. Ar-Rahmani sifat, Ar-Rahimi sifat juga bagi Allah. Kemudian juga dari segi makna juga masih saling berkaitan. Ini namanya wakaf hasan. Nah, wakaf tam, wakaf kafi, wakaf hasan itu hukumnya boleh ya. Nah, ada yang tidak boleh yaitu wakaf qabih. Qabih artinya buruk. Apa itu wakaf qabih? Wakaf pada akhir suku kata yang menurut tata bahasa tergolong buruk, bahkan bisa merusak arti atau bisa merusak makna dari yang sebenarnya. Contohnya misal dalam surah Al-Baqarah ada ayat Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Nah, di sini kata yastahi, ketika kita wakaf pada kata la yastahi, ini akan menghasilkan makna yang buruk. Apa maknanya? Sesungguhnya Allah tidak malu. Nah, ini sangat berbahaya ketika kita wakaf di sini. Karena kita jadi menyifati sesuatu yang buruk kepada Allah. Padahal bukan itu maksudnya. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu tidak malu untuk memberikan contoh dan pelajaran kepada manusia bahkan dari seekor nyamuk, ya, bahkan dari ba'udah, ya, sesuatu yang sangat kecil, hewan yang sangat ya kita lihat sangat nggak berdaya, tapi Allah tidak malu memberikan pelajaran kepada manusia melalui hewan tersebut. Itu maksudnya kalau kita wakaf pada innallaha la yastahi, itu akan menghasilkan makna yang buruk ya, maka tidak boleh kita wakaf di situ. Itu namanya wakaf qabih ya. Walaupun ya kadang-kadang nggak juga misalnya merusak makna dengan total, tapi maknanya ada, misalnya maknanya jadi tidak sempurna, tidak, katanya kalimatnya menjadi rancu, tidak lengkap ya, itu termasuk wakaf
qabih. Nah, wakaf qabih ini tidak boleh dilakukan. Kita selesai dari wakaf, sekarang kita masuk ke dalam ibtida. Nah, wakaf dengan ibtida ini tidak bisa dipisahkan ya, karena setelah wakaf kita pasti akan melanjutkan bacaan. Karena tadi apa definisi wakaf? Kita berhenti sejenak dengan niat untuk melanjutkan bacaan. Nah, melanjutkan bacaan ini adalah namanya ibtida. Ibtida mempunyai akar kata dari bada'a yabda'u yang artinya memulai. Sedangkan menurut istilah ulama qurra adalah memulai membaca Al-Qur'an, ya, baik memulai dari awal maupun meneruskan bacaan yang semula dihentikan. Nah, jadi sebagian ulama berkata menyamakan antara ibtida dengan iftitah, hanya saja ibtida ini nanti lebih luas maknanya. Kalau iftitah hanya memulai saja dari awal ta'awuz basmalah. Ibtida bisa kita mulai dari awal dari ta'awuz basmalah, atau bisa juga kita memulai meneruskan bacaan yang tadi kita wakaf, ya, itu ibtida. Nah, ibtida terbagi kepada 4, ya, sama dengan ikhtiari tadi. Ibtida yang pertama tam. Ibtida tam yaitu memulai bacaan dari kata yang tidak memiliki hubungan dengan kata sebelumnya. Kalau wakaf ya katanya dengan yang sesudahnya ya. Kalau ibtida kaitannya dengan yang sebelumnya dari segi lafaz maupun dari segi makna. Contoh tadi kita wakaf pada ayat kelima surah Al-Baqarah ya, wa ulaika humul muflihun. Kemudian kita ibtida, kita mulai bacaan kita dari ayat berikutnya, ayat ke-6. Itu sudah pembahasan baru, pembahasan tentang orang-orang kafir. Innalladzina kafaru. Nah, itu namanya ibtida yang sempurna, ibtida yang tam. Ya, karena apa? Karena ketika kita mulai dari innalladzina kafaru itu secara tata bahasa, secara makna sudah tidak ada kaitan lagi dengan ayat kelima wa ulaika humul muflihun, itu sudah nggak ada kaitan lagi. Ya. Jadi itu maksud dari ibtida tam. Kalau ibtida kafi, kafi tadi artinya cukup, ya. Artinya memulai bacaan dari kata yang tidak memiliki hubungan dengan kata sebelumnya. Dari segi lafaz, namun masih memiliki kaitan makna. Misalnya tadi kita wakaf ya di ayat ke-6. Di mana? Misalnya seorang qari memulai bacaan Al-Quran dengan lafaz khatamallahu ala qulubihim pada surah Al-Baqarah setelah wakaf pada ayat sebelumnya. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan, kamu tidak beri peringatan, hum la yu'minun, mereka itu tidak akan beriman. Lalu kita lanjutkan bacaannya, khatamallahu ala qulubihim. Allah telah menutup hati mereka. Nah, ketika kita wakaf wa hum la yu'minun, itu secara i'rab, secara lafaz, secara tata bahasanya sudah selesai. Nah, artinya itu sudah cukup. Akan tetapi secara cerita itu masih ada kaitan dengan ayat berikutnya, bahwa kenapa mereka tidak beriman? Allah telah menutup hati mereka. Ya, jadi dari segi kisahnya, maknanya itu masih ada kaitan, hanya saja secara tata bahasa dia STOK-nya itu sudah lengkap semuanya. Itu ibtida kafi. Kemudian ibtida hasan. Ibtida hasan yaitu memulai bacaan dari kata yang memiliki hubungan dengan kata sebelumnya dari segi lafaz dan makna. Ya, dan ibtida ini tidak dibenarkan kecuali pada akhir ayat. Nah, contoh misalnya wa innakum latamurruna 'alaihim musbihin. Ini ayat 137 dari surah As-Saffat ya. Coba kita lihat maknanya supaya tidak salah. Bentar ya. Sesungguhnya As-Saffat ayat 137.
As-Saffat. Satu, tiga, tujuh. Baik. Dan sesungguhnya kamu penduduk Mekah benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka pada waktu pagi, wabil laili, dan di malam hari. Nah, wabil laili ini adalah ayat ke-138-nya. Ya, sesungguhnya kalian penduduk Mekah benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka pada waktu pagi. Wa innakum latamurruna alaihim musbihin. Itu artinya dan kalian penduduk Mekah sungguh akan melalui bekas-bekas mereka pada waktu pagi wabil laili dan di malam hari. Ya, jadi antara ayat 137 dan ayat 138 secara lafaz atau i'rabnya itu sebenarnya ada kaitannya. Ya, jadi wabil laili ini saat dari segi i'rab, dari segi kalimat itu merupakan sambungan dari ayat 137. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini ibtidak hasan kita boleh mulai wabil laili ini kalau itu letaknya pada akhir ayat ya atau awal ayat. Contoh lain mungkin yang lebih mudah misalnya fawailul lil musallin. Ya, ini sering fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya, dalam surah Al-Maun. Dan celakalah orang-orang yang salat belum selesai sebenarnya ayatnya ya, masih ada alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang dalam salatnya mereka lalai. Nah, alladzina hum an salatihim sahun ini namanya ibtidak hasan. Karena apa? Dia masih memiliki hubungan dari segi lafaz dan makna dengan ayat sebelumnya. Karena kalau kita baca hanya fawailul lil musallin itu maknanya karancu dan celakalah orang-orang yang sholat. Lalu kita berhenti di situ tidak ibtidaknya itu tidak boleh ya. Karena apa? Belum selesai kalimatnya masih ada di depannya bahwa yang dimaksud fawailul lil musallin yang celaka itu adalah ayat berikutnya alladzina hum an salatihim sahun. Jadi ketika kita ibtidak, ketika kita mulai dari alladzina hum an salatihim sahun itu namanya ibtidak hasan karena dari segi lafaz dan makna dia masih ada kaitan dengan ayat yang sebelumnya. Jadi itu ibtidak hasan. Nah, yang terakhir ibtidak qabih. Ibtidak qabih yaitu memulai bacaan dari kata yang memiliki hubungan dengan kata sebelumnya dari segi lafaz dan makna selain pada akhir ayat. Misalnya, ya kita membaca ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Tapi mungkin karena nafas kita nggak sampai, kita berhenti di kata huda. Ulaika ala huda, kita berhenti di situ. Tapi kita mulainya dari mana? Mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu namanya ibtidak yang qabih. Karena apa? Dari segi lafaz, mir rabbihim itu masih ada kaitannya dengan yang di belakang. Sesungguhnya mereka itu berada di dalam petunjuk. Ya, kalau kita berhenti di situ, terus kita mulai mir rabbihim dari Tuhan mereka. Nah, itu kan kalimatnya terpotong di tempat yang tidak tepat, tidak sempurna maknanya, tidak sempurna dari struktur kalimatnya. Nah, itu namanya ibtidak yang qabih ya. Memulai bacaan dari kata yang memiliki hubungan secara i'rab, secara tata bahasa dan secara makna dengan kata-kata atau dengan kalimat sebelumnya dan ini kita lakukan pada tengah-tengah ayat. Itu namanya ibtidak yang qabih ya, apalagi misalnya sampai merusak makna ya, rancu maknanya itu namanya ibtidak yang qabih. Nah, lalu bagaimana dengan kita orang-orang yang
tidak mengerti bahasa Arab, tidak punya dasar bahasa Arab, bahwa wakaf dan ibtida ini tadi kita lihat selalu kaitannya dengan makna. Tidak merusak makna, tidak merusak tata bahasa, tidak merusak makna. Bagaimana kita bisa wakaf dengan ibtida yang baik, sedangkan sebagian besar dari umat muslim ini bukan orang Arab, ya kan? Sebagian besar dari orang muslim di dunia ini ya bukan orang Arab. Ya bayangkan kita orang Indonesia, orang ya muslim, penduduk muslim terbesar di dunia itu dari Indonesia, hanya berapa persen dari muslim Indonesia yang menguasai bahasa Arab, ya belum lagi dari negara-negara yang lain, dari Malaysia, dari Brunei, dari Afrika, ya tidak semuanya mereka bisa bahasa Arab. Lalu bagaimana agar kita bisa melakukan wakaf dan ibtida dengan baik, sedangkan wakaf dan ibtida ini selalu saja kaitannya dengan tata bahasa, i'rab dan makna. Ya kita saja mubtada dan khabar mungkin sebagian dari kita nggak tahu apa itu mubtada, apa itu khabar, bagaimana kita mau mengetahui kalau kalimatnya sudah sempurna atau kalimatnya tidak sempurna. Ya, makna surat-surat pendek saja mungkin sebagian dari kita tidak tahu maknanya. Bagaimana kita mau ibtida dan wakaf dan ibtida yang baik dan benar. Nah, maka oleh sebab itu para ulama memberikan solusi kepada kita dengan apa? Dengan memberikan tanda wakaf dalam Al-Qur'an. Karena kan sebagian ayat-ayat ini panjang ya, ayat-ayat Al-Qur'an ini tidak semuanya pendek-pendek. Yang pendek-pendek itu hanya uh, seperempatnya ya, surah-surah Al-Mufassal, surah-surah yang pendek-pendek. Bagaimana dengan surah Al-Baqarah misalnya yang ayatnya panjang-panjang, surah An-Nisa ya, surah Ali Imran, surah Al-Maidah itu ayatnya panjang-panjang. Tidak semua dari kita punya nafas yang cukup untuk membaca dari awal ayat sampai ke akhir ayat. Mungkin di antara kita sebagian besar dari kita terpaksa memutus-mutus bacaan di tengah-tengah ayat karena apa? Nafas kita tidak sanggup untuk membaca satu ayat penuh. Misalnya satu ayat yang panjangnya misalnya 2 baris atau 3 baris atau bahkan misalnya dalam surah Al-Baqarah itu ada satu ayat yang panjangnya 1 halaman ya tentang hutang. Ayat tentang hutang itu panjangnya satu halaman penuh. Bagaimana kita bisa membaca dengan satu nafas? Ya, 15 baris itu gimana? Nah, para ulama memberikan solusi dengan kita dan ini sesuatu yang sangat perlu kita syukuri ya bahwa para ulama ini sangat bersungguh-sungguh memudahkan kita ya sebagian besar dari kita ini bukan orang Arab, bukan orang yang paham Al-Qur'an karena ya zaman sekarang orang Arab pun bahkan tidak paham Al-Qur'an ya karena mereka sudah sangat terpengaruh dengan dialek-dialek pasaran atau bahasa amiyah. Jadi kadang-kadang mereka membaca Al-Qur'an itu tidak paham juga maknanya apa gitu. Nah, apalagi kita yang orang ajam, maka bagi kita yang tidak menguasai tata bahasa Arab, apalagi memahami makna ayat, apakah sudah selesai ceritanya, belum selesai ceritanya, maka pada kita untuk bertaklid dengan ijtihad para ulama yang sudah membubuhkan tanda-tanda wakaf tambahan dalam Al-Quran. Itu solusi yang bisa kita yang bisa kita pegang ya sebagai orang ajam atau orang non Arab. Nah, sekarang kita lihat ya apa saja tanda-tanda wakaf yang ada dalam Al-Qur'an supaya bisa membantu kita wakaf dan ibtida di tempat yang benar. Yang pertama kita lihat tanda la atau wakaf la atau disebut juga dengan wakaf la wasal ini. Sering ya lihat tanda la ini di dalam Al-Qur'an. Tanda ini mempunyai arti tidak boleh berhenti sama sekali. Sehingga apabila kita menemukan tanda baca ini di tengah bacaan ayat, maka tidak boleh berhenti. Kalaupun misalnya tadi terpaksa kita wakaf ittirari, nafas kita habis, nggak sanggup kita lanjutkan, maka kita harus ulang dari beberapa kata di belakang supaya tidak merusak makna. Karena kalau kita terobos, ya, kalau kita terobos lampu merahnya akan terjadi kecelakaan. Ya, sama juga dalam di jalan kita punya rambu-rambu, punya lampu merah, di dalam Al-Qur'an kita punya tanda wakaf ini. Kalau kita terobos, tanda la ini
kita stop misalnya, kita stop di tengah-tengah jalan, dilarang berhenti misalnya. Nah, itu maka akan terjadi kecelakaan, ya, akan terjadi kerusakan makna. Jadi tidak boleh kita berhenti di tandala dan tidak boleh kita mulai setelah tandala ini kalau kita berhenti di la tadi. Ya. Kalau terpaksa sekali berhenti di tanda wakaf ini, maka ulangi bacaan kita dari belakang beberapa kata dari belakang sehingga maknanya tidak rusak. Itu tandala. Yang kedua, tanda mim. Nah, ini kebalikan dari la. Tanda mim ini namanya wakaf lazim yang merupakan tanda yang mewajibkan untuk berhenti. Karena kalau kita wasol, kita sambung bacaan kita pada tanda mim itu, maka tadi kecelakaan, ya, kita terobos lampu merah, kecelakaan. Seperti yang kita contohkan di surat Yasin tadi, fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kalau kita wasal di situ, maka makna Al-Qur'an menjadi rancu. Kemudian tanda berikutnya tanda shad, ya. Tanda set, bukan set, ya. Shad, lam dan ya, shalah. Nah, ini disebut juga dengan tanda wasal aula. Apa maksudnya? Wasal atau meneruskan bacaan di situ lebih baik. Tapi misalnya apabila bertemu, ini nggak ada mat ya. Apabila bertemu wakaf ini di dalam bacaan, maka teruskan bacaan tersebut tanpa mewakafkannya itu lebih baik sekiranya misalnya nafas kita sampai. Tapi kalau misalnya nggak sampai, kemudian ada tanda wasal aula, ini kita boleh berhenti. Ya, tidak masalah, lalu kita lanjut di kalimat setelah wakaf ini, maka tidak masalah. Tetapi kalau misalnya nafas kita sanggup, diutamakan atau dianjurkan untuk mewasal atau menyambungkan bacaannya. Karena ketika kita wakaf di tanda shola ini atau di wasal aula, ini tadi yang hasan, ya, wakaf hasan. Artinya apa? Kata itu, kalimatnya masih ada kaitannya dengan yang sebelumnya atau yang sesudahnya, sehingga secara i'rab dan makna bisa jadi kadang-kadang belum sempurna sekali, tapi sudah cukup bisa dipahami dan tidak merusak keseluruhan makna ayat. Jadi kalau nafasnya sanggup, sambung aja. Kalaupun tidak sanggup, berhenti di situ, tidak masalah. Ya, itu tanda wasal aula atau tanda sholat. Kemudian yang sering juga kita temui dalam Al-Quran itu tanda wakaf jaiz. Itu 50-50 ya, boleh berhenti, boleh melanjutkan. Kemudian tanda wakfu aula, tanda qala, nah ini wakaf aula, diutamakan untuk berhenti atau lebih baik wakaf. Kalau mau lanjut misalnya masih panjang nafasnya, boleh. Hanya saja diutamakan untuk wakaf di situ. Kalau dilanjutkan tidak masalah. Nah, ini juga yang ada kita jumpai dalam Al-Quran. Yang terakhir adalah wakaf mu'anaqah atau wakaf muraqabah, ya, tanda titik 3 yang ada 2. Misalnya di surah Al-Baqarah ayat kedua, dzalikal kitabu la raibah, titik 3, fihi, titik 3, hudal lil muttaqin, maka kita pilih salah satu titik untuk berhenti. Misal kita berhenti di kata raiba, maka di fihi itu tidak boleh berhenti. Contoh misalnya kita baca dzalikal kitabu la raiba fih. Kita sambung di raiba ke fih, boleh. Atau kita berhenti di raib. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Tidak boleh kita berhenti di fihi lagi. Ya, jadi pilih salah satu, tidak boleh kita misal baca seperti ini. Dzalikal kitabu la raib fih hudal lil muttaqin. Tidak boleh berhenti dua-dua atau tidak boleh diwasal dua-duanya. Ini yang sering dilakukan, ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
Karena ketika kita berhenti di dua-dua atau kita sambung di dua-dua, itu akan membuat maknanya menjadi rancu, maka kita pilih salah satu untuk tempat berhenti kita. Kalau sudah pilih salah satu, sudah berhenti di awal, maka tidak boleh lagi berhenti di tanda yang kedua, atau kalau sudah wasal di awal, tidak boleh wasal lagi di tanda yang kedua. Ya, jadi wakaf mu'anaqah ini kita pilih salah satu titik tiga untuk berhenti. Wallahu a'lam bishawab, ya. Jadi kesimpulannya masalah wakaf dan ibtida ini, yang pertama adalah kita harus terus upgrade ya. Setelah kita upgrade pengucapan huruf kita, maka upgrade pengetahuan kita tentang wakaf dan ibtida. Caranya dengan apa? Dengan mempelajari bahasa Arab. Nah, kalaupun tidak bisa misalnya, maka kita harus bertaklid kepada tanda-tanda wakaf yang telah diijtihadkan oleh para ulama yang ada di dalam Al-Quran. Ya, ini sifatnya ijtihadi, kadang-kadang beda-beda mushaf, itu beda-beda tanda wakafnya, ya tidak masalah. Kemudian juga kita saat ini sudah sangat dimudahkan ya, kalau sekarang kita punya mushaf terjemah perkata, kan? Jadi kita bisa menebak-nebak dari kata mana kita bisa memulai kira-kira yang tidak rancu maknanya. Atau bahkan sekarang kalau nggak salah saya, bukan kalau nggak salah ya, memang ada namanya mushaf wakaf wal ibtida. Jadi ada mushaf memang yang disusun khusus ya, diberi tanda khusus di blok ya, bagian mana kita boleh wakaf, kemudian ibtidanya dari mana, mulainya dari mana. Yaitu alhamdulillah ya, kita sangat bersyukur bahwa ada orang-orang yang begitu peduli pada kita, orang-orang yang tidak paham bahasa Arab, sehingga kita tetap bisa wakaf dan ibtida dengan baik ya. Jadi bagi kita mungkin yang merasa memang sama sekali tidak memahami bahasa Arab, boleh mencoba untuk membeli mushaf-mushaf tersebut, bisa mushaf terjemah perkata atau mushaf tadi yang khusus memang ada wakaf dan ibtidanya, dan insya Allah itu sangat bisa membantu kita. Karena mungkin di sebagian mushaf yang biasa itu kan hanya tanda wakaf aja, tapi tidak ada tanda ibtidanya. Ya, kadang-kadang bagi kita sebagian kita ragu-ragu memulai dari kata apa nih yang bisa kita mulai sehingga maknanya tidak berubah ya. Nah, jadi itu mungkin bisa menjadi solusi bagi yang sama sekali memang tidak memahami bahasa Arab. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada yang mau didiskusikan, silakan. Oke, nggak ada sepertinya ya, sudah paham semua. Izin Ustazah. Oh ya, fadhal. Siapa? Izin Ustazah sebelumnya, saya Rahmatillah. Iya. Jadi kan tadi di pembagian wakaf itu ada yang wakaf qobih Ustazah ya. Iya. Nah, itu apakah kalau yang di surah Al-Maun tadi fawailul lil musallin apa namanya? Kemudian kita lanjut. Nah, itu berarti termasuk dengan wakaf yang qobih. Nah, berarti kalau untuk ibtidanya di situ termasuk ke dalam yang ibtidah hasan tadi gitu Ustazah. Nah, wakaf qobih ini posisinya itu secara umum ada di tengah ayat ya. Kalau misalnya dia di akhir ayat, itu walaupun misalnya maknanya masih ada kaitan, itu kita tidak sebut dengan wakaf qobih. Karena apa? Karena tadi panduan kepada hadis bahwa Rasulullah itu selalu wakaf di akhir ayat. Akan tetapi yang tidak boleh itu adalah ketika kita qata' di situ. Apa tadi definisi qata'? Definisi qata' itu adalah ketika kita berhenti membaca Al-Qur'an di ayat tersebut kita tutup. Misal shadaqallahul azim, fawailul lil musallin, shadaqallahul azim. Nah, itu yang tidak boleh. Kalau itu posisinya di akhir ayat. Ya, jadi fawailul lil musallin dengan alladzina hum an salatihim sahun memang maknanya itu sangat berkaitan. Ya, bahkan kalau kita berhenti di fawailul lil musallin saja itu maknanya memang sangat ini sekali ya.
celakalah orang-orang yang sholat ya. Tapi karena itu posisinya di akhir ayat diperbolehkan untuk wakaf di situ, hanya saja kita tidak boleh qata'. Ini pendapat para ulama yang muktabar, tidak boleh kita qata' di akhir ayat tersebut yang maknanya belum selesai, harus kita lanjutkan sehingga maknanya itu menjadi sempurna. Ya, karena itu salah satu termasuk ayat yang sangat riskan ya. Ada lagi misalnya ayat yang sangat kalau kita tidak hati-hati maknanya itu sangat jauh berbeda. Misalnya ayat tentang larangan sholat dalam keadaan mabuk misalnya. La taqrabu ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Misalnya kita wakaf di situ, itu maknanya akan sangat jauh berubah. Janganlah, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian dekati sholat. Nah, itu tidak boleh sama sekali wakaf di situ. Karena apa? Karena yang pertama maknanya rusak, yang kedua itu tengah-tengah ayat. Tapi kalau posisinya di akhir ayat seperti surah Al-Ma'un tadi, diperbolehkan wakaf tapi tidak diperbolehkan untuk qata'. Artinya menghentikan bacaan sama sekali lalu kita tutup mushaf, itu tidak boleh. Wallahu a'lam. Jadi seperti itu. Syukran Ustazah. Afwan. Ada lagi yang mau dibahas? Ustazah. Iya. Ustazah izin bertanya, Ustazah. Iya, Ustazah. Jadi kan Ustazah, ini fenomena yang pernah saya dengar, Ustazah, kan wallahu a'lam shawab melelak seperti itu kan. Ada itu ini kan udah dekat Ramadan ya. Iya. Ada itu yang masjid katanya kalau pada rakaat pertama itu dia misalnya bacaannya tentang surah Astagfirullah. Qul huwallahu ahad, Ustazah. Al-Ikhlas. Jadi rakaat pertamanya itu dipotong di Qul huwallahu ahad. Khalas. Semua di rakaat keduanya disambungnya lagi, Ustazah. Itu bagaimana, Ustazah? Maksudnya kan gini, itu kan memang surah-surah pendek kan, Ustazah, kan? Iya. Dia kan memang satu pembahasan selesai seperti itu. Beda dengan surah Al-Baqarah yang banyak maudhu'nya, banyak judul-judulnya ya kan, banyak cerita-cerita ataupun yang lainnya gitu. Nah, kalau itu termasuk kafi ya. Dari segi dari segi i'rabnya itu sudah selesai. Qul huwallahu ahad itu selesai. Allahus samad itu kan masuk ke tata bahasa yang baru ya, termasuk kalimat yang baru. Walaupun dari segi makna itu masih selesai. Secara pembahasan ilmu tajwid ya hukumnya boleh, walaupun kenapa nggak dilanjutkan 2 ayat lagi ya kan? Kalau kita pikir apa sih panjangnya surah Al-Ikhlas itu kan cuma sedikit lagi kan, 3 ayat lagi. 2 ayat lagi. Nah, kenapa harus berhenti di situ ya kan? Tapi walaupun secara kalau kita bahas boleh, tidak boleh, boleh. Hanya saja kalau kita bahas yang lebih afdalnya bagaimana kan kita sempurnakan satu surah ya. Apalagi kalau misalnya kita mendengar riwayat-riwayat misalnya dari Aisyah, bagaimana sifat salat tarawih Nabi ya. Surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa itu dibaca satu rakaat ya, bukan satu rangkaian salat tapi satu rakaat ya. Jadi ya itu ya memang ada fenomena salat cepet-cepetan ya biar bisa nongkrong-nongkrong lagi di malam hari. Tapi kalau ditanya boleh atau tidak, itu termasuk tadi wakaf yang kafi, cukup baik secara i'rabnya walaupun secara makna itu dia belum selesai. Wallahu a'lam. Baik, Ustazah, syukran, Ustazah. Afwan. Oke, apakah ada lagi? Ada, Ustazah. Saya mau tanya ini tentang wakaf mamnu ya, yang ditanda dengan lam. Ya. Itu kan tidak boleh berhenti karena berubah makna. Tapi saya tadi mau cari contoh yang mana belum saya dapatkan ini. Ya. Karena saya cari nggak dapat. Jadi ketika kita baca tuh memang dapat ya. Ya. Mungkin kalau sudah boleh sebutkan, boleh saya akan buka mushaf dari sini. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah ketika kita baca ayat yang ada wakaf mamnu'nya itu kan kita langsung teruskan ke kalimat berikutnya ya kan. Nah kemudian nafas kita tuh nggak sampai kita berhenti di situ.
kita berhenti di, katakanlah kalau misalnya dalam satu baris, kita berhenti di 2 kata atau 3 kata setelah tanda wakaf lam itu. Jadi yang mau saya tanyakan, kalau misalnya kita mau ngulang lagi, boleh tidak kita ambil batasnya di tanda lam itu? Jadi itu saya mau lihat contohnya, cuma belum terdapat. Oh ya, oke. Coba misalnya di sini saya lihat contohnya, tunggu ya, kita lihat. Kita bahas satu. Halaman berapa? Bentar ya. Dari surah Al-Baqarah tadi. Juga ini. Iya. Kita lihat dulu, kita bahas. Saya juga kok tiba-tiba nggak dapat ya. Nah, itu dia. Tadi kayaknya sudah surah Al-Baqarah sudah dapat. Jadi ketika baca tuh dapat, betul lagi dapat gitu. Nggak kelihatan. Jadi kalau udah cari udah nggak dapat, udah nggak tahu. Iya benar. Jadi saya buka-buka kok nggak dapat. Ustazah, di surah Al-Baqarah halaman ketiga, Ustazah. Oh ya. Al-Baqarah halaman ketiga. Minta marotir rizqa. Ayat berapa? Ayat halaman ketiga, Ustazah Safaria. Halaman berapa tadi? Halaman ayat berapa? Ayat 25. 25 ya. Ini soalnya kacamata juga nggak ada di sini, jadi agak meraba-raba sedikit. Oke, ayat 25. Oke. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna, misalnya kita wakaf di situ. Boleh kita ulang dari qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu. Yang tidak boleh itu Ustazah, kalau kita misalnya wakaf di rizqa kemudian kita ibtidak di qalu, itu tidak boleh. Jadi pilihan kita, entah itu kayak misalnya yang Ustazah Safaria lakukan tadi, kita wakaf di beberapa kata setelah wakaf mamnu', atau lalu kita ibtidak dari awal wakaf, dari kata qalu, contoh misalnya seperti ini. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna. Misal kita putus lagi nafas di situ. Kita ulang dari qalu boleh. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Karena apa? Karena qalu itu kan ya sudah mewakili suatu awal kalimat yang baik dan benar ya. Mereka berkata ini adalah apa yang telah direzekikan dari Tuhan kami sebelumnya. Nah, itu satu pilihan kita. Boleh kita lewati wakaf mamnu' ini lalu kita ibtidak dari qalu, atau kalau memang benar-benar nggak sampai nafas, kita boleh wakaf di rizqa, akan tetapi kita ulang dari belakang. Misalnya, kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa. Nggak sampai nafas. Kita ulang lagi dari belakang, pilih kata-kata yang cocok. Tapi kayaknya di sini nggak ada, jadi ulang dari kullama. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Misalnya seperti itu ya. Jadi pilihannya dua. Yang tidak boleh di wakaf mamnu' ini adalah kita wakaf di situ lalu kita ibtidak pada kata di depannya. Nah, jadi kalau memang terpaksa sekali untuk wakaf, maka ulang dari kata-kata sebelumnya atau lewati dari kata mamnu, lewati wakaf mamnu, lalu kita ibtidak dari perkataan setelah wakaf itu dibolehkan, dan tapi dilihat juga ya tergantung kalimatnya seperti apa. Tapi kalau dalam kasus ini ayat ke-25 surah Al-Baqarah itu bisa kita ibtidak dari qalu. Wallahu a'lam. Jadi mungkin harus dilihat kasus per kasusnya dulu. Tidak bisa kita pukul rata semua ya, nanti salah pula ya. Karena kan ada banyak sekali ayat dan jenis kalimat dan jenis cerita. Jadi saya juga nggak berani bilang boleh secara mutlak, tapi boleh dengan catatan kita lihat dulu ceritanya seperti apa atau kalimatnya seperti apa. Iya, karena kan tidak semua
orang itu paham dengan arti Al-Quran ya kan, ya, makanya itu. benar Ustazah. Ya, Makanya itu jadi tadi saya tanya, kalau misalnya udah lewat berapa kata, boleh tidak? Oke. boleh. Kemudian yang kedua, Ya. yang mau saya tanya ini kan seminggu lagi mau Ramadan ya. Biasanya orang ketika bulan Ramadan itu berlomba-lomba untuk khatam sampai berapa kali, sampai berapa kali bacaan Al-Quran. Jadi kalau misalnya bacaan Al-Qur'annya itu belum pas, belum bisa membedakan antara H dengan H, kemudian antara K dengan Q misalnya, dan begitu juga dengan panjang pendek. Terus jadi apa yang seharusnya dilakukan oleh yang belum bisa baca Al-Quran itu? Bolehkah dia terus membaca sementara masih banyak salah? Kalaupun nanti salah arti itu bagaimana? Atau, nah ini yang timbul pertanyaan, karena memang pastinya orang berlomba-lomba terus untuk bacaan yang banyak, mungkin semangatnya ya. Iya. Oke, ini kita kembali lagi kepada hadis Aisyah ya. Al-mahiru bil Qur'ani ma'al kirami safaratil bararah walladhi yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajrani. Nah, orang yang mahir membaca Al-Quran itu bersama para malaikat yang mulia, sedangkan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran itu mendapatkan wa huwa alaihi syaqun, dan merasa kesulitan, dia mendapat 2 pahala. Dengan catatan terus belajar. Ya, terus belajar. Jadi ketika kita sudah sadar bahwa bacaan saya belum benar, yang saya lakukan adalah yang pertama saya belajar. Apakah itu mencari guru, apakah itu mengikuti pengajian. Nah, guru ini kan nggak bisa 24 jam mengajari kita terus. Ya, misalnya kita dalam Ramadan misalnya sudah ikut daurah, tapi daurah itu kan hanya beberapa jam dalam sehari. Katakanlah misalnya 4 jam atau 5 jam atau setengah hari, ya kan? Tidak bisa terus-terusan bersama kita. Apakah ketika tidak hadirnya guru kita itu kita tidak membaca Al-Quran? Enggak, ya. Jadi jangan khawatir untuk terus memperbanyak bacaan Al-Quran itu. Yang penting kita belajar. Yang penting kita tetap belajar. Yang tidak boleh adalah ketika kita sadar bacaan kita belum sempurna, masih sangat jauh dari kata sempurna, masih tidak bisa membedakan huruf, apalagi mad, apalagi sifat dan sebagainya, apalagi waqaf dan ibtidah, lalu kita berhenti dan kita tidak mencari guru, tidak belajar lagi, dan bacaan kita akan terus terbata-bata seperti itu. Nah, itu yang tidak boleh, ya. Jadi solusinya itu sambil belajar, sambil terus tetap dibaca. Nggak boleh juga nggak dibaca-baca, nanti makin lama makin ini ya, makin hilang ilmunya atau makin lambat bisanya. Jadi seperti itu solusinya. Jadi ya walaupun bacaannya mengarah kepada salah makna, dimaafkan ya selama masih Maafu antu dalam karena proses tidak belajar tahu. ya. Ya, proses belajar, tidak tahu ya. Tidak tahu, dan kita bahas masalah khata jali dan khata khafi. Kalau memang itu dilakukan karena ketidaktahuan, maka tidak berdosa, akan tetapi kalau dilakukan karena sengaja, itu berdosa, ya, haram hukumnya. Seperti itu. Oke, syukran Ustazah. Afwan. Baik, sepertinya kita padai pembahasan kita tentang wakaf dan ibtidah pada malam hari ini. Dan juga karena tinggal 1 pertemuan lagi ya, insya Allah di Jumat malam nanti kita akan tinggal 1 pertemuan lagi, pembahasannya tentang al-gharaib atau hal-hal yang asing, yang jarang-jarang, yang agak agak langka dalam Al-Quran, yang keluar dari kebiasaan-kebiasaan Al-Quran, itu akan kita pelajari di pertemuan ke depan. Dan saya ingin memberitahukan sedikit kepada para peserta, insya Allah dalam bulan Ramadan dan juga seterusnya ya, saya ingin membuka
kelas tahsin ya. Tahsin ini perbaikan bacaan Al-Qur'an bagi yang memang serius ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya benar-benar dari Al-Fatihah sampai kalau bisa sampai khatam ya. Kalau bisa sampai khatam, insya Allah ada 1 minggu 2 pertemuan, tapi saya nggak bisa membuka, untuk sementara nggak bisa membuka untuk banyak-banyak orang, maksimal sekali 20 orang, karena satu halaqah itu maksimal 10 orang, ya kita perbaiki bacaan Al-Quran per huruf, per kata, per kalimat, kan itu prosesnya panjang ya. Jadi maksimal satu kelompok itu hanya ada 10 orang, dan untuk Ramadan ini mungkin hanya saya bisa buka untuk 20 orang saja. Kalau memang nanti dari peserta ada yang mau sama-sama kita belajar, mau tahsin bacaan Al-Qur'annya dan berminat untuk ikut, nanti bisa japri ke saya, karena memang saya tujuannya setelah kelas tajwid ini pengennya ada membuka kelas tahsin, yaitu memang tujuan utama saya, karena sebelumnya juga di sini ada beberapa yang teman-teman yang udah kami sama-sama belajar tahsin, dan bagi yang ingin melanjutkan boleh nanti japri ke saya ya. Sementara Jam hanya untuk belajarnya kira-kira jam berapa saja? pagi, Zah. Rencana saya jam setelah subuh 1 kelompok, kemudian nanti duha 1 kelompok. Jadi kelompok pertama sekitar jam 6:30 pagi sampai dengan selesai mungkin jam 8, dan kelompok kedua mungkin sekitar jam 10 sampai dengan selesai. Jadi pelajaran mungkin 1,5 jam sampai dengan 2 jam. Ya, seperti itu ya. Jadi nanti kalau memang ada yang mau gabung belajar, bisa kita belajar sama-sama, bisa japri ke saya ya. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup belajar kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi